Kalau bapak ibu ingin menjadikan seseorang itu sebagai tauladan dalam hidupnya, saya ulangi lagi. Kalau kita ingin menjadikan seseorang sebagai tauladan dalam hidup kita, maka jadikanlah orang yang sudah sukses akhiratnya untuk kita jadikan sebagai tauladan. Jangan kita jadikan tauladan orang yang masih hidup di tengah-tengah kita. Jangan. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayat dia nanti. Banyak orang yang menjadikan seorang ustadz sebagai tauladannya. Ustadz itu baik banget, ustadz itu rajin sekali, ustadz itu soleh sekali. Saya mau ikut apapun yang dilakukan sama ustadz itu. Jangan ibu sekalian. Ustadz itu bukan seorang nabi. Ustadz itu bukan seorang malaikat. Yang suatu saat mereka pasti melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang dilihat oleh Allah adalah ibadah yang di akhir hayat yang dia lakukan itu. Dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah, na'udzubillah min dzalik. Karena banyak orang yang ahlul maksiat, banyak orang yang melakukan kemaksiatan di awalnya selama 60 tahun dia bermaksiat. Ini 60 tahun dia bermaksiat kepada Allah, tapi malamnya dia bertobat dengan taubatan nasuha dari kemaksiatan dia lakukan, kemudian dia sholat tahajud, ketika sujud terakhir dia meninggal dunia. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebaliknya, selama 60 tahun dia taat sama Allah. Nih ibu, selama 60 tahun dia rajin dan taat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia tunduk terhadap syariat Allah selama 60 tahun lamanya. Tapi ketika malam dia janjian bersama perempuan di sebuah hotel, kemudian mereka bermaksiat dan berzina di sana, tidak ada yang melihat mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian na'udzubillah min dzalik, lalu laki-laki tersebut meninggal dunia ketika bermaksiat kepada Allah. Padahal 60 tahun dia beribadah kepada Allah. Itu juga yang dilihat oleh Allah. Makanya Rasulullah menyebutkan innamal a'malu bil khawatim, bukan binniat, bil khawatim. Sesungguhnya amalan seorang itu tergantung di akhir hayatnya. Ya, maka terus kita minta sama Allah agar Allah memberikan husnul khotimah kepada kita semua insyaallah.